Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Burhan Sentre. Di sini ingin memberikan tutorial bagaimana pengurusan jenazah. Nah, sebelum dikatakan jenazah, maka di situ ada proses sakaratul maut. Nah, bagaimana? Nah, tentunya kalau sudah koma, maka kita lihat di nadi kaki. Kalau nadi kaki di sini masih ada, berarti masih aman. Tapi posisi itu pun harus kita tuntun dengan lafaz Allah ataupun la ilaha illallah. Kan, kita melihat di sana. Kemudian yang berikutnya, ya kan, kita lihat denyut nadi di tangan. Di sini ada denyut nadi gimana? Tapi dalam posisi juga kita tuntun dengan lafaz la ilaha illallah berada di dekat kupingnya kita. Nah, kemudian setelah itu ya, yang benar-benar sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Ini kan posisinya mungkin masih mata terbelalak begini, mungkin mulutnya juga belum bisa bungkam, maka kita bungkam begini. Nih kita bungkam. Kadang ada juga, mohon maaf ini ya, ini harus kita tutup gini. Kemudian setelah itu menyempurnakan tangan sedekap, ya kan, tangan kanan berada di atas, tangan kiri berada di bawah seperti kita layaknya sholat itu. Kemudian kakinya juga kita luruskan. Oke. Setelah itu kemudian baru kalau si jenazah itu memakai yang namanya baju, ya kita gunting. Kita gunting, kemudian kita ambil bajunya. Setelah kita ambil bajunya, maka kemudian kita tutup dengan jarik. Ini anggap aja jarik lah. Nah, kenapa? Karena itu ada yang namanya aurat, sehingga harus kita tutup. Nah, baik. Oke, setelah itu kita siapkan tempat pemandian. Nah, anggap aja ini juga tempat pemandian. Biasanya kalau di desa itu kebanyakan dipangku oleh keluarganya atau anaknya atau saudaranya. Nah, akan tetapi ada juga yang ditaruh di meja. Nah, itu semuanya terkait dengan ya bagaimana saudaranya ini mau memangku, tapi biasanya dipangku. Nah, kemudian setelah dipangku ya, nah, kita siramkan air dari atas. Ini air katakanlah kita siramkan dari atas ke bawah rata dalam posisi tertutup. Nah, kemudian nanti yang kedua kita buka. Tapi bukanya bukan buka langsung gitu ya, vulgar enggak. Kita buka segini. Ini. Gini, kemudian kita ailerkan air dari atas ke bawah. Oke, kemudian kita bersihkan dengan sabun, air sabun, ya kan, dari atas. Setelah kemudian air sabun sampai ke bawah, kita gosok semuanya pelan-pelan, begini. Kita gosok begini ya contohnya. Tapi ini kita buka, bukan kita tutup, kita buka separuh. Nah, setelah kelihatan bersih, kita guyur lagi air. Ya. Oke. Nah, setelah itu kemudian ini agak dinaikkan gitu ya. Kemudian kita tekan perutnya. Dengan tujuan kotoran-kotoran semuanya bisa bersih atau bisa keluar. Kemudian kita siram lagi air. Nah, kemudian kita bersihkan. Kalau sudah bersih, maka kemudian kita kasih air kapur. Barus biasanya yang terakhir. Nah, kemudian setelah itu kita wudukan, atau kita wudukan dulu nggak apa-apa, kemudian air kayak kapur barus. Kita wudukan niat sun, ya wudusi mayat ya tetap, tapi tidak sesuai dengan ketika kita masih hidup. Jadi kita guyurkan air ke muka, kemudian setelah muka ke kedua tangan, ini kita guyurkan air. Kemudian setelah itu sampai siku-siku ya, kemudian langsung ke ini sebagian kepala, kemudian langsung kaki. Itu cukup memandikan. Oke, setelah dimandikan, maka kemudian kita handuk. Setelah kita wudukan, kita handuk seperti ini. Kan ini tadi tutupnya basah ya. Kita handuk sampai lap, sampai bersih, sampai tidak ada air. Kemudian kita kasih jarit lagi atau penutupnya yang kering. Oke,
Oke, setelah selesai memandikan baru kita menyiapkan yang namanya ini, apa namanya? Kain, kafan. Nah, perlu kita ketahui ini sudah saya tata. Untuk laki-laki 3, untuk perempuan 5. Ini 3 ya. 2, 3. Oh, ada 4 atau 5, ini berarti perempuan. Nah, tapi sebelum kita letakkan kain kafan, di bawahnya kita kasih yang namanya tali, seperti itu. Ini sudah saya tata memang tali. Kemudian ada 3, yang satu tengah ini. Kemudian yang satunya paling atas. Oke, kemudian kalau dulu memang ketika mohon maaf jenazahnya itu besar, maka kain kafan kan tidak cukup. Biasanya dijahit. Nah, sekarang tidak. Triknya bagaimana? Kita simpuh. Jadi kita simpuh ini katakanlah yang pertama. Berarti yang satunya itu agak ke sana. Nimpahnya gini. Tapi karena ini posisi mayatnya kecil gitu ya, maka tetap kita tumpuk aja enggak apa-apa. Ini 1, 2, kemudian 3, nah, 4. Ini ada 4. Nah, kemudian setelah 4 seperti ini, nah ini sudah selesai ya 4 ya. Nah, dengan talinya sudah ada di sana, kemudian ada juga di tengah ini tali. Jadi kemudian di bawah. Nah, lantas kemudian apa yang kita lakukan? Di atas ini kita kasih baju kurung. Nah, contoh baju kurungnya seperti ini. Jadi harus kita kasih yang namanya baju kurung. Jadi ada baju kurung itu juga dari kain kafan, kemudian kita bolong tengah. Untuk kepalanya kita baju kurungkan. Nah, oke. Setelah kita baju kurungkan, kemudian setelah itu kita kasih, kalau perempuan berarti kerudung, kalau laki-laki yang namanya jubah. Jadi di atasnya lagi masih ada itu yang terakhir. Kemudian mohon maaf di sini tengahnya kita kasih segitiga. Oke, setelah selesai, maka kemudian jenazah kita taruh. Oke, untuk contoh baju kurungnya seperti ini. Ini sudah saya sobek ya, jadi sobek gitu. Ini untuk tempat kepala. Nah, kita taruh di lapisan yang paling atas. Oke, untuk penempatannya seperti apa? Karena ini mohon maaf, tutorialnya perempuan, tidak ada yang laki-laki ya bonekanya. Jadi mungkin dikira nanti apa namanya saru gitu ya. Makanya ini nanti langsung saya letakkan gitu. Nah, ini baju kurungnya seperti ini, kita lubangi. Oke, ini proses peletakan bajunya. Kemudian ini di bawahnya baju. Ini kita kasih kerudung. Ini kebaca kerudung ya. Tapi memang sebenarnya tidak seperti itu. Kerudungnya yang agak besar mana ya? Oke, ini kita kasih kerudung ya. Di bawahnya baju. Jadi bajunya kita singkap. Kemudian karena perempuan, ini kita kasih kerudung. Ini cara menempatkannya bisa seperti ini. Oke, jadi kemudian kita tutup dengan ini. Jadi kerudung berada di bawahnya baju. Kemudian di sini yang terakhir ini, bawahnya ini kita kasih segitiga. Kemudian bawahnya sini. Ini bawah sini ya. Ini kita kasih ini, tujuannya kalau perempuan berarti apa? Pengganti, mohon maaf, bra. Itu ya. Pengganti bra kita taruh di sini. Kalau perempuan. Kalau laki-laki gimana? Enggak usah. Nih. Pengganti branya ini. Di sini mestinya ada segitiga. Oke, itu ya. Kemudian sekarang saya letakkan terkait dengan jenazahnya. Ya, ini contohnya kita tutup seperti ini. Kemudian mohon maaf segitiganya ini kita tutupkan di belakang sana. Nih ke sana ini. Seperti ini. Tapi sebelum kita kasih ini sebenarnya kita kasih kapas. Mohon maaf untuk yang sini perempuan juga kita kasih kapas. Mata, hidung,
mulut, telinga. Kemudian yang mohon maaf bawah ini juga kita kasih kapas. Oke ya, ini anggap aja sudah saya kasih kapas. Karena kapasnya nggak ada. Oke, setelah itu kemudian kita tutup ini untuk bajunya. Ya, ini baju. Oke. Ini bajunya seperti ini. Oke, kemudian setelah baju baru kemudian kita pakai kerudungnya. Nah, anggap aja begini. Kita pakai kerudung karena perempuan. Kalau laki-laki berarti di sini jubah. Kasih kerudung. Oke, kemudian baru yang paling kiri dulu kita tutupkan bajunya. Nah, ini bajunya kita tutupkan seperti ini. Oke, mohon maaf kita telungkupkan ya. Ini seperti ini. Oke, kemudian kita telungkupkan lagi yang di sini. Biasanya dari kiri dulu baru kanan yang terakhir. Ini nggak bisa sampai rapat. Ini kita tutup. Oke, dan ini sama. Tutupkan dulu. Ini tertutup ya, ini kita tutup. Nah, kemudian ini juga kita tutup. Tutup seperti ini. Oke ya, kita tutup. Jadinya seperti apa? Nanti silahkan dilihat, ini intinya seperti ini. Oke, sudah kita tutup seperti ini. Atau mungkin kalau yang mau menampilkan wajahnya juga bisa nanti. Tapi kita tutup semua. Ini sudah tertutup ya. Oke, mungkin itu ya tutorialnya cara membungkus jenazah atau mengkafani jenazah. Ini talinya. Ini yang pakai tali 3. Kalau kita pakai tali 5 bagaimana? 1. Kemudian 2 di sini. Kemudian 3 di sini. Ya kan, kemudian 4 di lutut, kemudian yang terakhir di bawah 5. Ini kita pakai yang 3. Oke, terima kasih, itu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.